Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyono, NPM 2075408 dari Program Studi D4 Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Islam atau syariat Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah taala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itu diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua adalah Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga adalah ijma. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'in atau setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah terpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Dan yang terakhir adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat adalah setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut,
Kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Hukum Islam juga telah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulu wa ulil amri minkum fa in tanaza'amtum fi syai'in furduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam surah tersebut sudah dijelaskan bahwa dalam kehidupan kita harus mematuhi segala peraturan atau hukum yang telah ditetapkan baik dari Allah atau hukum Al-Quran atau sunnahnya dari Rasulullah. Dan juga kita juga dalam kehidupan bermasyarakat kita juga harus menaati peraturan yang digulingkan oleh pemerintah, seperti dari pemerintah pusat, daerah, kita harus tetap mematuhinya. Jika kita bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ada, selagi peraturan itu baik, terutama dari peraturan Allah dan Rasulnya, maka kehidupan kita akan lebih tertata dan kita akan tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Dan kita akan terus berjalan dan berpikir positif untuk kemajuan hidup kita. Jadi, untuk mematuhi hukum Islam itu sangat dianjurkan dalam Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.